kita mulai ibadah kita pada Minggu tanggal 25 April 2021. Kita mulai dengan doa dalam hati masing-masing. Selesai. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi virus COVID-19 yang melanda kita sampai saat ini. Kita dikuatkan oleh Roh-Nya untuk tetap beribadah. Pada minggu terakhir di bulan April 2021 kita beribadah dalam minggu jubilate yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Untuk itu mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kita percaya kepada kasih setia Tuhan, bersorak-sorai karena penyelamatannya, bernyanyi untuk Tuhan, teranggian sorak-sorai kepada Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 125 ayat 4.
kita pada minggu jubilate hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Itu menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, tolong kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Nyanyian 180 ayat 1 dan ayat 4. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menanggung dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah kanan hati kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau mensusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1. Yesus juru selamat
yang ditetapkan untuk Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Kita baca secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 252 ayat 1 dan ayat 4. Untuk berdiri, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, keampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta jemaat, untuk kita minggu ini dapat kita baca di WA Guru HKBP Sukatani yang telah dibagikan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 252 ayat 4 sampai 6 sambil mengumpulkan persembahan pertama 1A dan 1B. Hallelujah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amal Pinang. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nama minggu kita hari ini Jubilati. Artinya bersorak-soraklah bagi Allah. Dan topik minggu kita dikatakan menuruti perintah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang membuat kita untuk bersorak-sorak? Firman Tuhan pada saat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada alasan bagi kita untuk bersorak-sorai bagi Allah. Itu yang pertama, karena Allah begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia berdosa ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita bersorak-sorak karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, yang telah memberikan pengampunan dosa, dan yang telah memberikan anaknya yang tunggal itu, mengorbankan anaknya yang tunggal itu, demi untuk menghapus dosa kita, dan untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, dan untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kasih Allah bukanlah kasih yang kosong. Kasih Allah bukanlah kasih yang tanpa bukti. Kasih Allah itu bukanlah kasih yang tidak ada buktinya. Tapi kasih Allah jelas nyata melalui diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, bahkan rela berkorban, disalibkan demi dosa manusia. Yesus disalibkan untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibenarkan dan bukan lagi manusia yang didakwa oleh dosa. Jelas Bapak Ibu Saudara, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai dosa, di manakah sengatmu?" Karena melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, melalui Yesus yang dikubur itu dan bangkit kembali, maka belenggu dosa, sengat dosa itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Kita bukan lagi orang yang selalu merasa bersalah karena dosa-dosa kita, tapi kita sudah menjadi orang yang diampuni. Kita sudah menjadi orang yang telah menerima pelepasan dosa dari dosa-dosa itu, dan kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu nats firman Tuhan saat ini untuk meneguhkan keyakinan jemaat mula-mula dan untuk meneguhkan keyakinan para pembaca hingga kita pada saat ini, bahwa benar Yesus adalah anak Allah yang telah dikorbankan demi dosa manusia. Yesus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dan sekaligus nats ini untuk menjawab perasaan bersalah dari orang-orang percaya atau jemaat mula-mula yang menganggap dirinya selalu bersalah, dan menjawab keinginan-keinginan orang akan bukti-bukti dari dirinya sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas nats ini menjawab bahwasanya kita memperoleh keselamatan itu bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan, kita memperoleh pengampunan dosa hanya karena kasih Tuhan saja. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesucian kita, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan dosa itu bisa ada hingga saat ini, hingga ketika para pembaca firman Tuhan jemaat mula-mula. Karena sepanjang di dunia ini orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa, orang-orang Kristen bisa masih jatuh ke dalam dosa, dan orang-orang Kristen mula-mula itu masih sering bergumul dengan dosa itu. Dan karena itu mereka sering bergumul bagaimana mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, karena mereka adalah orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hati manusia bisa menuduh dirinya sendiri dia adalah orang berdosa, maka bagaimana dirinya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, itulah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan jemaat mula-mula itu. Manusia yang selalu bersalah, sekalipun mereka terkadang sadar atau tidak sadar dengan kesalahannya. Dan kalau manusia itu pernah melakukan kesalahan, sekalipun orang lain tidak tahu apa yang dia lakukan itu, dia bisa terus-menerus dihantui oleh rasa takut karena ada kata hati atau hati yang tergerak, atau bisa dikatakan dalam bahasa Batak panggora di roha, hati nurani yang senantiasa mengingatkan manusia itu akan kesalahannya, akan dosa-dosanya. Dan ketika kata hatinya itu panggora di rohana, paimontong ibadah di dosa-dosanya, maka dengan demikian manusia itu merasa selalu dituduh dalam kesalahannya, dan bagaimana dia bisa hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Saudara, hati nurani manusia bisa mendeteksi adanya kesalahan di dalam hidup. Hati nurani manusia bisa mendeteksi adanya sesuatu yang salah, atau bisa kita katakan hati nurani itu bisa memberikan alarm dalam kehidupan kita. Jika kita mau misalnya mencuri sesuatu, pasti hati nurani kita mengingatkan kita jangan. Ketika kita mau mengatakan hal-hal yang tidak benar, pasti hati nurani kita itu panggora di rohantai makhluk unang. Karena
Hati nurani inilah yang selalu menuduh mereka masih, jemaat mula-mula itu masih berbuat dosa yang sengaja atau tidak sengaja, sehingga mereka takut dan mereka selalu dibelenggu ketakutan dan tidak berani untuk menghadap Tuhan. Mereka sering tidak mempunyai keberanian untuk menghadap Tuhan. Mereka mengatakan, saya bersalah, maka saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya berdosa, maka saya tidak layak untuk menerima perjamuan kudus. Itu sering juga kita dengar kata-kata orang Kristen masa sekarang ini. Saya masih berdosa, bagaimana saya menerima perjamuan kudus itu? Boleh kira berdosaku yang terjalau di perjamuan kudus itu, katanya. Justru nats ini sekarang mengingatkan kita bahwa jika karena kata hati kita atau hati nurani kita tahu bahwa kita bersalah, ingatlah bahwa pengetahuan Allah lebih besar daripada pengetahuan kata hati kita. Justru karena kita berdosa dan justru karena kita bercela, kita perlu datang menghadap Tuhan. Justru karena kata hati kita mengingatkan kita akan dosa kita itu, maka dengan demikian kita akan datang menghadap Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Nats ini mengajak kita, saudaraku, supaya kita berani memberikan kata hati kita itu, diarahkan, diajar, dan dituntun Tuhan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Karena kita berdosa dan bercela, maka kita layak menerima pengampunan dosa. Karena kita berdosa dan bercela, maka kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Karena kita berdosa, maka kita layak untuk terus-menerus diingatkan Tuhan dan ditegur oleh firman Tuhan. Karena itu, saudaraku, nats ini mengingatkan kita, jangan biarkan siapapun menghakimi kita, termasuk hati kita sendiri. Allah adalah lebih besar dari hati kita, dan penghakiman hanyalah milik Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang membuat orang-orang yang percaya itu harus bersorak, bersuka cita, karena kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya, karena kasih Allah yang telah memberikan kepadanya kehidupan yang kekal, karena kasih Allah yang telah mengampuni dia dari segala dosa-dosanya. Walaupun terkadang tadi kata hati itu nurani kita mengingatkan kita akan dosa kita itu, tapi ketika kata hati kita mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, jangan jadi takut untuk menghadap Tuhan. Jangan membuat kita jadi takut untuk datang kepada Tuhan. Justru ketika kita tahu itu, oleh kata hati kita telah bersalah, kita telah berdosa, maka kita harus semakin mau diarahkan, diajar, dituntun oleh firman Tuhan, dan kita harus semakin mau datang kepada Tuhan. Kita sebagai orang berdosa dan bercela, kita butuh pengampunan dosa melalui perjamuan kudus. Kita butuh kebaktian, kita butuh ibadah, kita butuh berdoa bersama-sama menerima pengampunan dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang menyadari dirinya orang berdosa, orang yang bercela, dan bahkan orang-orang yang menganggap dirinya banyak melakukan kesalahan dan dosa, dialah yang harus lebih berani lagi datang lebih banyak kepada Tuhan untuk memohon diampunan dosa daripada Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara supaya kita senantiasa berdosa, bukan. Tetapi nats
nats ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Dan ketika kita berdosa, marilah datang kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalaupun kita dituduh oleh kata hati kita itu, ingat ada Tuhan kita lebih tahu dan lebih dari kata hati kita itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang membuat kita bersorak-sorak, kita patut bersorak-sorak karena kepatuhan kita mendahului perolehan kita. Saudara, pastilah kita senang jika ada jaminan dari Tuhan yang mengatakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Apa saja yang kamu minta, kamu akan memperoleh daripadaku. Itu jaminan dari Tuhan. Tetapi harus kita ingat, jika Tuhan memberikan jaminan itu, apa yang kita minta dari Tuhan, kita akan memperolehnya. Tetapi kita harus memperhatikan selanjutnya. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita harus menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan, mari kita harus menuruti segala perintahnya dan melakukan segala yang berkenan di hadapannya. Jadi tidak sembarang Bapak Saudara memperoleh apa saja yang kita mau. Artinya di sini saat kita sudah hidup dalam kebenaran itu sendiri, permintaan kita bukanlah permintaan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Jika kita sudah hidup di dalam kebenaran, maka permintaan kita akan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan mengatakan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan. Orang yang taat dan patuh kepada Tuhan melakukan apa yang berkenan bagi Allah, baik melalui pikirannya, melalui perkataannya, dan bahkan melalui keinginan-keinginannya, sehingga dia tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya, tetapi dia mengikuti keinginan Allah. Keinginan dan kerinduannya hanyalah menyenangkan hati Allah, bukan hanya menyenangkan hatinya sendiri. Karena sering jika kita hanya mengikuti keinginan sendiri, maka sering jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita mau bertanya, apa itu perintah Allah? Dalam nats ini jelas dikatakan perintah Allah itu yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memperoleh keselamatan itu hanya karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita memperoleh keselamatan, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Dan yang kedua, kita saling mengasihi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan membuktikan iman kepercayaannya itu dengan kerelaannya untuk saling mengasihi. Respon dia atas kasih Tuhan yang telah dia terima, respon dia atas kasih Allah yang besar yang dia telah terima itu, dia akan mau saling mengasihi dengan sesamanya. Dan kasihnya itu bukan hanya di bibir. Kasih itu bukan kasih yang kosong. Kasih itu bukan kasih yang tidak ada bukti. Tetapi kasih Tuhan kita itu adalah kasih yang jelas nyata melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara diingatkan supaya jangan kita bersandiwara atau munafik di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama kita, itu namanya munafik. Kita mengatakan mengasihi Allah tetapi kasih kita kosong, itu namanya yang munafik. Itu namanya lain di bibir, lain di hati. Karena itu firman Tuhan mengajak kita jangan ada dusta di antara kita.
Mari aman iman benar-benar menunjukkan kasih itu dengan tindakan kita. Kalaupun sering kita lihat di dunia ini sekarang banyak sandiwara, seperti apa yang dinyanyikan oleh penyanyi itu, dunia ini panggung sandiwara, atau dengan ngetren istilah anak muda sekarang, anak milenial sekarang, dunia tipu-tipu. Tapi bagi orang-orang percaya, bagi orang Kristen, pengikut Kristus, jangan ada dusta di antara kita. Jangan buat dunia ini dunia panggung sandiwara. Jauhkan dunia tipu-tipu, tapi jadilah dunia yang realita, yang menunjukkan kasih kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah perintah Tuhan kepada kita. Dan ketika kita mengatakan menuruti segala perintah Tuhan, harus kita tunjukkan sebagai wujud nyata kita sudah satu dengan Tuhan. Katakan dalam nats ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Barang siapa menuruti perintahnya, ia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Paulus mengatakan itu dengan istilah seperti pohon sudah satu, menyatu. Pohon batangnya itu adalah Yesus Kristus dan caranya itu adalah kita orang percaya. Atau dalam bahasa Batak sangat-sangat jelas dikatakan sakabona dengan Kristus, satu pokok dengan Kristus. Jikalau dia satu pokok dengan Kristus, maka hidupnya hidup dari Kristus. Perkataannya perkataan yang datang dari takut akan Kristus. Perbuatannya juga perbuatan yang datang dari rasa takut akan Kristus. Ya, kita sudah bisa membayangkan amakinan analogi pohon itu. Jikalau pohon itu ada batangnya, semua yang ada di daunnya dan caranya, bahkan supaya bisa berbuah itu berawal dari batang, dari pohon. Jikalau kita mengatakan kita sudah satu pokok dengan Kristus, maka semua perkataan kita, perbuatan kita, dan perilaku kita haruslah seturut dengan kehendak Kristus. Karya Roh Kudus harus nyata di dalam diri kita. Sekalipun Roh tidak terlihat, karyanya dapat kita saksikan dalam diri orang-orang percaya. Karya Roh Kudus itu dapat kita saksikan di dalam diri orang-orang Kristen, pengikut Kristus, termasuk diri kita sendiri. Amin, saudara. Dalam ayat 19 tadi dikatakan kita berasal dari kebenaran. Maka jikalau kita berasal dari kebenaran, maka kebenaran Tuhan itulah mestinya tampak dari perbuatan-perbuatan kita. Kebenaran Tuhan itulah mestinya tampak dari perkataan-perkataan kita. Kebenaran Tuhan itulah yang menjadi buah dari hidup kita. Ya, kita sudah mengatakan satu dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu jadilah orang yang bersukacita, bersorak-sorai. Sorak-sorai kita bukan karena faktor dari dunia ini, tapi sorak-sorak orang percaya itu karena dia telah mendapatkan keselamatan karena penebusan Kristus Yesus. Dan sorak-sorak orang percaya itu ada jaminan bahwa apa yang dia minta dari Tuhan akan dia dapatkan ketika dia benar-benar berlaku seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup menurut segala perintah Tuhan dan bahkan bersatu dengan Tuhan. Maka semua buah dari hidupnya, buah yang menyatakan karya Kristus di dalam hidupnya, buah yang ada di dalam hidupnya adalah kebenaran Tuhan dan benar-benar menunjukkan kasih kepada seluruh dunia. Kasih yang bukan hanya di bibir, tetapi kasih yang ada bukti dan
kasih itu sebagai respon ucapan terima kasih kita atas kasih Kristus yang telah kita terima. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut menghadap Tuhan. Datanglah kepada-Nya, bawalah segala dosa-dosamu dan mohon ampun kepada-Nya, sehingga kamu akan beroleh ketenangan di dalam perjalanan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Bapa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersorak-sorai karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersorak-sorai karena Engkau telah mengorbankan anak Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, bahkan mati disalibkan demi dosa-dosa kami. Kami telah menerima pengampunan dosa. Kami telah menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu kepada kami manusia berdosa ini. Kami bersorak-sorai Bapa, karena Engkau memberikan jaminan kepastian bagi kami. Apapun yang kami minta daripada-Mu, Kau akan berikan apabila kami berjalan seturut dengan perintah Tuhan. Untuk itu Bapa kami memohon kehadiran-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang di dalam kehidupan kami menuntun kami, memampukan kami supaya kami mampu menunjukkan karya Kristus, karya Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kami, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, dan hidup di dalam sukacita karena sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat HKBP Sukatani dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan tetap mereka tenang dan ingat dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka tetap semangat dan tenang di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pimpinan gereja dari tingkat pusat juga ke kuliah-kuliah kabar itu, supaya tetap semangat untuk memberitakan kebenaran firman, untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati juga pimpinan negara kami, mulai dari presiden dan hingga ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin negara kami ini, sehingga segala kebijakan mereka mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasihan-Mu. Kami orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 752 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.